baik dengan syaratul mustaqim syaratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah salat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi kita sampai pada hadis yang ke-28. Al-Hadis As-Samin wal Ishrun, hadis nomor 28. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najihin, dari sahabat Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah, sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai atasnya. Qala, beliau berkata, wa'aduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub, menasehati, memberikan mau'idah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mau'idah yang menggetarkan hati. Wa dzarafa minhal uyun, dan membuat air mata menetes. Ini Rasul pidato memberikan mau'idah yang membuat jamaah ini bergetar hatinya dan meneteskan air mata. Fakulna, maka kita semua berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idhatun muwaddi'un wa awsina. Kok kami mendengar mau'idhah itu seperti mau'idhah yang berpisah. Kalau ada keluarga, kata-kata perpisahan. Maka nasihatilah kami ya Rasulullah. Jadi jamaah ini mendengar pidato Rasul, oleh Rasulullah ini mau mengangkat, mau meninggalkan mereka. Maka khawatir itu terjadi, mereka meminta nasihat. Fa'ausi. Qala, maka berkata Rasulullah, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihatnya satu, untuk menjaga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasam'i wa tha'ah, dan mendengarkan dan taat, patuh. Yang kedua adalah ikuti dan patuh. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, meskipun yang memimpin kalian itu hanya seorang hamba. Ketaatan kepada pemimpin. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, itu seorang hamba, dan keturunan netral atau keturunan orang-orang yang ini ya, punya pangkat. Sekali bahwa kepemimpinan itu tidak mutlak milik orang-orang yang wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Maka ketahuilah, barang siapa di antara kalian yang hidup minkum dari kalian, maka kalian akan melihat ikhtilafan katsiran, perbedaan yang sangat banyak. Sudah diramal sama Allah. Nanti itu kalau kamu itu hidup kira-kira menemui zaman bahasa nanti rame-ramenya zaman. Nanti kalau kamu masih hidup, orang yang hidup dari kalian akan melihat bagaimana orang-orang itu saling berselisih yang banyak sekali. Saya ikhtilafan katsiran, melihat perbedaan yang banyak. Ini sudah diramal sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka jangan kaget, pasti nanti akan ada zaman pada masa
di mana orang akan saling berselisih di antara kalian sendiri. Dan itu bulat, karena bahasanya itu kathiro. Istilahannya itu bukan cuma satu, istilahannya ini kathiro, jadi banyak. Maka apa yang harus dilakukan saat terjadi istilah yang banyak itu? Mungkin sana punya blog, ini punya blog, sana punya atau faksi, ini punya faksi, semua pasti mengatasnamakan masing-masing yang benar. Nah, Rasulullah mengingatkan wa'alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wa'alaikum, maka atas kalian tetaplah kalian itu disunnati dengan mengikuti sunnah-sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah-sunnah dari khulafa'ir rasyidin, yakni para ulama, pemimpin-pemimpin yang mendapat petunjuk, ar-rasyidin al-mahdiyyin, yang benar-benar mendapat petunjuk dan pokok. Jadi betul sekali bahwa kalau nanti ada khilafah, ada ikhtilaf, perbedaan dan segala macam, kunci kami ikut sunnahku, ikuti diriku, sunnah khulafah rasyidin, dan ikuti apa yang dilakukan oleh para khulafah rasyidin. Kita kenal khulafah rasyidin ini ada para Bakar, Umar, Utsman, sahabat. Lalu pas saat itu khulafah rasyidin tidak ada penerus. Nah, ini mulai umat Islam pasca Sayyidina Ali tidak, akhirnya menuju ke khilafah atau kekerajaan atau apa namanya itu, yang berbayar bagian dan seterusnya itu adalah lebih kepada turunan. Al-Mahdi minggat dari setelah saya. Ini memang dari bagi cerita. Jadi setelah saya itu nanti akan ada istilah, orang beristilah itu saja sunnahku dan sunnah Rasulullah. Nah ini berikutnya keterangan Rasulullah. Abdu alaiha bin nawajib. Abdu alaiha bin nawajib. Peganglah sunnahku dan sunnah Rasulullah itu dengan gigitan geraham. Jadi kalau kita punya itu, kalau gigi seri kan gampang lepas. Jadi kalau kita megang kunci dengan gigi geraham kuat, kan sulit. Itu gambarannya begitu. Aku ada yang dinamakan digenggam itu, kalau tidak sekedar benar digenggam karena kita memang ikut, tapi tidak mengerti apa itu sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Saya ikut Rasul, saya ikut khulafa'ir rasyidin, tapi nggak tahu yang mana benar nggak ini Rasul, ini khulafa'ir rasyidin. Karena mimbati setelah Rasulullah itu zaman dimana ibarat zaman cobaan itu benar-benar berat bagi umat Islam. Nah, untuk abdu alaiha bin nawajib, ya suka nggak suka kita harus tahu apa itu sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Gampang kita itu sunnah, tapi sunnah ini benar apa enggak? Ini sunnatul khulafa'ir rasyidin benar apa enggak? Nah ini yang berat. Apalagi klaim. Nah, ahli klaim ini yang paling berbahaya. Tapi kalau zaman sekarang ini apa yang penting abdu alaikum bin nawajib, yang kita dalami sebagai orang akademik, ya kita mendalami ngaji ini benar-benar ini sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Bukan
bukan apa, kan yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan yang bersanad. Kalau dalam kajian jurnal itu yang punya referensi bersanad, ya kan gitu. Yang bisa kita pertanggungjawabkan kok ini amalnya dari Rasul itu dari sini, dari sini, dari sini. Sama ketika kita mengutip itu dari sini, kutipan ini dari sini, terus sehingga kajian kita bisa dipertanggungjawabkan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jadi kita hati-hati untuk tidak mengikuti hal-hal yang baru, yang muhdatsat, hal-hal yang diperbarui, yang mengada-ada. Hati-hati, jangan ikuti yang mengada-ada. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua yang mengada-ada itu adalah perilaku bid'ah. Mengada-ada itu sesuatu yang memang diada-adakan, tidak ngawur ya, memang diada-adakan. Jadi itu bid'ah. Kenapa? Karena kalau mengada-adakan tidak ada tuntunan. Ini yang berikutnya, wa kullu bid'atin, dan setiap kali yang bid'ah, yang muhdatsatin, yang diada-adakan, yang mengada-ada itu dolalah. Hal yang baru-baru yang tidak diada-adakan itu adalah sesat. La wa kullu dolalatin, dan setiap yang menyesatkan itu fitnah. Dan setiap yang menyesatkan itu nanti hadiahnya adalah neraka. Nah ini yang kita lihat. Nah kenapa ini diperingatkan oleh Rasulullah SAW? Dan memang dinamika umat Islam pasca Rasulullah meninggal itu sudah mulailah fitnah itu terjadi. Fitnah terjadi, konflik terbuka, bahkan dimulai dari konflik untuk siapa yang akan menjadi khalifah. Nah, ini sudah terjadi perebutan kaum Muhajirin, kaum Ansor berebut siapa yang mau jadi pemimpin. Ini fitnah pertama umat Islam. Belum Rasulullah dimakamkan, masih ribut soal kita menyiapkan pemakaman, orang sudah ribut siapa yang akan menjadi ganti. Sampai terjadi peristiwa Mustaqifah dan Fa'idah itu perebutan deklarasi khalifah. Nah itu kaum Ansor sudah siap-siap di balai pertemuan Saqifah dan Fa'idah untuk mendeklarasikan khalifah dari sahabat Ansor. Nah di sini terjadi gejolak awal sampai ada sahabat kirim putusan memberitahu sahabat Abu Bakar sama Umar yang sedang menunggu jinayahnya Rasulullah, di Saqifah ini akan ada deklarasi khalifah dari sahabat. Didatangilah sama Abu Bakar sama Umar, tak boleh khalifah dari sahabat Rasulullah, Imam dan lain. Inilah sudah terjadi perdebatan panjang itu. Bahkan kaum Ansor menginginkan, ya sudah, Ansor punya khalifah sendiri, Muhajirin punya khalifah sendiri, kan bagi dua. Saking kencangnya perbedaan untuk siapa yang itu. Akhirnya dengan pidato Umar yang terkenal, dan Abu Bakar yang terkenal itu, bahwa tidak ada kemuliaan dan kita yang mendampingi perjuangan Rasulullah SAW dari awal kita pindah ke Madinah semata-mata untuk naik kalimatullah bersama Rasulullah umat Islam, dan tidak ada kemuliaan setelah itu kecuali sahabat Ansor, maka orang kedua setelah khalifah itu adalah sahabat. Mereka itu turun tensinya, dan akhirnya ada salah satu sahabat saya lupa itu langsung menyalami Abu Bakar tidak, enggak, di sana ada Umar, ada sahabat-sahabat Muhajirin, silakan yang mau jadi. Lalu Umar berkata, Allah yang menjadikan Rasulullah dari imam saat sakit dan layak orang yang tertua
muslim yang hadir di pertemuan itu taslim, ya kan, benar-benar menerima dengan ikhlas Abu Bakar bin Khalifah, ya pasti ada unsur kecewa, nggak cocok dan seterusnya. Terus sampai ketika sahabat Umar, sahabat mulai gejolak paling besar ternyata sahabat Utsman sudah ini sudah mulai demo besar-besar, fitnah besar-besar. Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu', Utsman dibunuh oleh pendemo, membunuh umat Islam semua, membunuh para khalifah. Terakhir Sayyidina Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Ini seorang hafizul Quran, seorang yang menghafal Quran, yang juga kira-kira rajin sholat dan qiyamul lailnya. Tapi karena perbedaan ini ikhtilafan, akhirnya dengan bangga diri bisa membunuh sahabat Rasulullah yang 4 orang generasi pertama masuk Islam. Itu membunuhnya dengan bangga dan tetap tidak mengakui sebagai seorang yang salah. Nah, ini fitnah. Bisa kita bayangkan dinamika umat Islam waktu itu, di mana mulailah zaman pasca Khulafaur Rasyidin. Ini orang bisa berlindung di bawah kepentingan masing-masing atas nama Rasul. Pada pasca kematian Rasul itu belum ada seperti ini. Imam Yahya Syarofuddin An-Nawawi yang memverifikasi hadis menjadi 41 hadis istimewa yang ini diakui oleh para ulama-ulama hadis. Ini hadis masyhur, hadisnya ini mutawatir, sahih, hasan. Belum ada. Semua orang, sahabat atau siapapun itu bisa mengklaim qala Rasulullah, berkata Rasulullah. Siapa yang mau memverifikasi? Belum ada tim memverifikasi ada. Memverifikasi itu mulai dari sahabat zaman Khalifah Umayyah itu adalah siapa itu? Udah generasi kelima apa ke-7 Khulafaur Umayyah. Mulai ada tim untuk memverifikasi hadis itu, bukan hanya ratusan, ribuan bahkan jutaan hadis palsu. Ribuan orang bisa mengklaim fitnah hadis itu. Ini panjang-panjang sambil nunggu hujan. Orang nunggu orang bicara atas nama Rasul bebas, nggak ada yang verifikasi. Kalau sahabat yang amanah nggak mungkin berkata bohong. Tapi kalau orang yang atas nama bisnis, olah Rasulullah, atas nama kepentingan klan, famili, atas nama Rasulullah, atas nama keturunan Rasulullah, atas nama apapun, padahal itu agenda masing-masing kan gitu ya. Sehingga kita katakan pada masa itu masa penghidarnya fitnah hadis palsu. Itu al-kadzab fil ahad, masa di masa terjadinya hadis-hadis palsu. Mulailah orang para khalifah itu membuat tim memverifikasi. Nah, hadis pertama yang dikumpul dan bagus itu karya Imam, dibukukan ada karya Imam Malik, ya, Imam Malik yang kita bernama kitab Al-Muwatta. Itu dia dari 100.000 hadis yang dihafal, yang diketahui, diringkas, diverifikasi jadi 5.000 hadis yang kita kenal dengan kitab Al-Muwatta. Itu dari ratusan ribu hadis yang dihafal, cuma yang terverifikasi cuma jadi 5. Nah itu, bayangkan itu zaman itu kan kira-kira ya. Allah itu jadi pasca Rasul itu ada dinamika politik,
dinamika politik perpindahan kekuasaan itu, dulu ada klan yang paling kuat namanya klan Nabi ini, yaitu Bani Manaf. Bani Manaf ini yang Rasulullah SAW dari situ. Nah, kelompoknya Abu Sufyan dan lain-lain ini kan beda kelas, kira-kira gitu ya, beda kelas. Sehingga ketika perang antara Ali, ya ketika Ali jadi Sayyidina Ali jadi khalifah, itu dinamika kekuasaan paling parah nih. Ada perang namanya perang Jamal, perang yang terjadi antara Sayyidina Ali sebagai khalifah dengan Sayyidatina Aisyah istri Rasulullah yang melawan Ali, karena atas nama perbedaan pandangan sikap Ali terhadap pendukung Utsman. Itu ribuan, bahkan dalam tarah itu beragam ribuan ya. Puluhan ribu itu bisa meninggal perang-perang empat fitnah Islam. Perang yang dipimpin Ali melawan Siti Aisyah, perang Jamal. Lalu ada perang Siffin. Ini perang antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, berurusan waktu itu. Nah, ini perang paling besar. Ya akhirnya diakhiri dengan takdim, ya, dewan takdim, arbitrase, diambang kemenangan kelompok Sayyidina Ali, kelompok Muawiyah ini melakukan kegiatan dewan takdim, dan itu tidak disetujui oleh kelompok namanya kelompok Khawarij. Mulailah terbuat umat Islam secara nyata, ya, kelompok Khawarij, orang kisah dari barisan ada kelompok Khawarij. Jadi, nah apa gunanya istilah ini? Pasca ini mimba dilajari, maka kita harus jadi ikut masuk dan ikut dilaporkan. Caranya bagaimana? Caranya kalau zaman sekarang ya kita kaji. Mau nggak mau kita harus kaji, tidak sedikit-sedikit. Ini tidak Rasul, ini tidak dari sunnah. Sama sekali. Bisa kita pokoknya mengatakan hal yang baru. Lalu kalau sekarang ini kan lebih parah. Hal baru itu yang tidak ada zaman Rasul. Ya pasti banyak yang tidak ada zaman Rasul sekarang. Zamannya juga kan gitu. Ulumul muhdatsatin yang dimaksudnya adalah yang bertentangan dengan atau perilaku keagamaan yang bertentangan dengan syariat Islam, yang menambah-nambah. Kalau sholat zuhur itu 4 rakaat ditambah 5 rakaat, nah ini sudah masalah kan gitu. Ini namanya muhdatsatin. Lalu ada perilaku yang dianggap misalnya sahabat Abu Bakar Umar itu mulai mentradisikan yang namanya tarawih. Zaman Rasul nggak ada tarawih berjamaah. Mulai ditradisikan pada zaman Sayyidina Umar. Nah, maka tarawih diikuti sampai sekarang sebab mengikuti sahabat Umar. Jadi kalau orang tarawih, kok tarawih? Dari mana itu? Karena dulu mengikuti sahabat Umar, karena wajib nanti ulama Allah itu. Kalau mengikuti ulama dia juga Rasulullah sama, kecuali kita mengikuti bukan ulama Rasulullah. Jadi kita mengatakan jangan sampai salah. Nanti kalau semua yang berlalu bid'ah, mik ini juga bid'ah. Madrasah, sekolah, kampus itu juga bukan yang ada ya. Karena kalau malah sunatan, barang siapa membuat kebaikan-kebaikan yang itu dilakukan terus-menerus dan diikuti orang yang punya jariah yang baik, yang amal baik kejariahnya itu nanti dia tetap mendapatkan. Yang kita memperhatikan baik, yuk bersama-sama baca Quran.
diikuti, dan amalnya itu orang senang, mentradisi. Jadi kita dapat pahala karena kebaikan yang kita ciptakan. Banyak penemu kebaikan. Itu aja ya. Maaf ya Pak Fajar. Intinya sekalian, ini hadis mengingatkan kepada kita agar kita berpegang teguh pada kepada Rasulullah SAW dan berpegang teguh artinya kita mengaji. Cara kita menuju itu mengaji, bukan kita larut untuk hal yang terjadi. Jadi kita bisa bayangkan, ini kalau tidak dibawa oleh diverifikasi para ulama, kita ini kan nggak kenal Rasulullah, kita nggak ikut hidup di zaman Rasulullah, nggak kenal kita Rasulullah. Kita kalau seolah-olah ini hadis, ini kata Rasulullah, emang Rasulullah tetangga kita, memang Rasulullah orang yang bisa kita jumpai, kita nggak kenal Rasulullah. Kita kenal Rasulullah itu dari orang yang meriwayatkan apa yang disampaikan Rasulullah. Dan periode penyampaian itu panjang dari ceritanya itu sampailah kepada kita ini, sehingga kita ini yakin kalau dari dulu memverifikasi hadis melewati 20 nama aja meriwayatkan. Ini ceritanya Imam Malik itu, ini hadis sudah clear, tinggal satu periwayat. Kalau periwayat ini beres, maka hadis ini jadi sahih. Ditemui si periwayat ini, dilihat dia lagi main sama kuda, ya kan gitu ya. Lalu dia kira-kira memanggil kudanya, memberi kode untuk diberi makan. Ya gitu ya. Jalan si kuda ini mendekati si orang tadi, tapi di situ nggak diberi makan, hanya untuk digoda. Maka apa yang disimpulkan oleh beliau? Wah, anak kuda saja bohong. Maka hadis yang harusnya menjadi hadis sahih ya jadi sahih, yang membawanya nggak amanah, meski terhadap binatang hewan. Nah itu verified. Nah kita nggak tahu, maka kita percaya. Nah, mulai ahli-ahli hadis itu tidak ada yang dari sana. Coba kita lihat imam-imam kutubus sittah ya. Kutubus sittah itu pengarang atau yang memverifikasi hadis. Imam siapa? Imam Bukhari kan orang. Bukhari dia orang apa nih? Orang Rusia, Uni Soviet. Dulu zaman Pak Karno itu yang waktu mau kunjungan ke Rusia atau Uni Soviet, saya mau ke sana kalau di sana sudah ditemukan makam Imam Bukhari. Bukhari, Muslim, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah. 6 ini hidupnya kira-kira pada abad 3 Hijriah, 200-an lewat. Jadi generasi perawi hadis yang masyhur ini hidup setelah, kalau kita bicara ulama itu setelah periode Imam Hanafi. Ya, Imam Hanafi itu meninggal pada tahun 150 Hijriah. Benar ya? Lalu setelah periode Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, generasi itu muncul para perawi. Jadi perawi hadis ini pun kalau dalam konteks beragama itu bermadzhab, karena Imam mazhab itu juga ahli Quran pasti, ahli tafsir. Tidak mungkin dia bisa bicara fatwa agama itu tanpa mengetahui tafsir Quran. Imam Malik tadi itu yang membukukan Al-Muwatta 5.000 hadis sahih,
yang dihafal oleh muridnya namanya Imam Syafi'i, gitu kan? Lalu setelah generasi Imam Madzhab itu mulai para penggerak hadis, ilmuwan hadis. Jadi kalau kita sekarang nggak dapat kita hadis, jadi pemperanginya hadis itu enggak ikuti madzhab. Jadi kalau kita sejarah sejarah pemikiran umat Islam gitu ya. Jadi baru setelah itu diteruskan oleh para ulama sampai sekarang. Jadi kita tetap ikut Rasulullah tapi caranya. Yang gitu kira-kira ya. Banyak. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik wa barik.